Tuhan yang tidak pernah gagal, punya Tuhan yang tidak pernah terlambat, punya Tuhan yang hadir di mana-mana. Karena Engkau Allah Immanuel yang beserta kami. Dan pada saat yang bersamaan, Engkau Allah Yehova Shammah yang hadir di tengah-tengah kami. Tapi juga pada saat yang bersamaan, Engkau Allah El Shaddai yang mencukupi segala keperluan kami. Yehova Jireh yang senantiasa menyediakan bagi kami segala sesuatunya. Berbicaralah buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan lawatan Roh Kudus-Mu. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, dalam ibadah lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri, tetapi hari Minggu ini hari berkat, hari penuh mujizat, hari penuh lawatan Allah, hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau buat saudara yang masih berdiri, silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Tidak ada yang lebih indah daripada memuji, menyembah Dia, beribadah bersamanya. Karena ibadah bukan hanya sekedar tanggung jawab buat kita, tapi ibadah adalah kebahagiaan kita tersendiri. Ada banyak orang, ini hari Minggu nih kita mesti beribadah, kalau nggak ntar dihajar tuh. Kita beribadah bukan karena takut dihajar oleh Tuhan, bukan karena takut dikutuk oleh Tuhan. Ada banyak orang, Tuhan aku nakutin anaknya, lu kalau nggak ibadah nanti dikutuk sama Tuhan, dikutuk sama Tuhan. Kita beribadah bukan karena takut dikutuk, tapi kita beribadah karena Tuhan terlalu baik buat kita. Amin. Kita rugi kalau kita tidak beribadah. Bukan Tuhan yang rugi, tapi kita yang rugi. Sehingga Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan saya percaya saudara adalah orang yang berbahagia itu. Kita mendapat kesempatan hari ini untuk kembali menerima firman-Nya, bahkan menerimanya di rumah kita masing-masing. Dan itu berarti bukan hanya kita diberkati, tapi seluruh keluarga kita akan mengalami berkat Tuhan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat diberkati oleh puji-pujian yang luar biasa, oleh Aten, oleh Kiki, dan juga oleh Sylvie dan Antes, dan imam-imam musik yang luar biasa. Haleluya. Kita sungguh diberkati lewat puji-pujian yang dahsyat, lewat penyembahan yang luar biasa. Dan kita seperti naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita dapat berkata, aku diberkati, aku pasti berhasil, dan aku pasti beruntung. Amin. Haleluya. Yeah. Pegang Alkitab kita di tangan kanan ke tinggi lewat kepala. Karena kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ialah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Wow. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa buat kita. Kita baru selesaikan dengan sukacita hari kenaikan Kristus ke sorga di bulan ini. Doa pencurahan Roh Kudus 10 hari, memperingati bagaimana murid-murid dengan taat, dengan sungguh-sungguh berdoa selama 10 hari. Dan hari terakhir
yang minggu lalu kita baru sama-sama rayakan adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kita tahu, buat Yesus saja Roh Kudus itu penting. Karena Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Karena Yesus tahu kita lemah, kita gampang goncang, kita gampang terpengaruh. Dia berikan Roh Kudus untuk menjadi penolong, untuk mengingatkan kita, akan mengajar kita, dan akan senantiasa menghibur kita. Itu sebabnya selalu saya bilang, kekristenan tanpa Roh Kudus adalah kekristenan yang powerless, kekristenan yang kehilangan kuasa. Dan orang-orang Kristen yang tidak membuka hati untuk tuntunan Roh Kudus adalah orang-orang Kristen yang bodoh, saudara-saudara. Kenapa saya bilang bodoh? Karena Roh Kudus disediakan buat kita, karena Tuhan tahu kita lemah. Jadi kalau Tuhan sediakan lalu kita menutup pintu hanya karena kesibukan doktrin kita, dan mungkin kita nggak pernah diajarkan tentang urapan Roh Kudus, sehingga akhirnya kita menjadi powerless Christian. Itulah kehendak setan. Setan nggak peduli kita jadi Kristen sejauh kita nggak dipenuhi dan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Yes, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti bulan ini kita menerima begitu banyak berkat. Dari sukacita kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga, doa pencurahan Roh Kudus 10 hari, dan kemudian minggu lalu kita sama-sama merayakan hari Pentakosta. Haleluya. Dan doa saya, hari-hari ini terus kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Hargai keadaan Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Karena dia satu Allah dengan 3 pribadi. Pribadi Bapa yang menciptakan langit bumi, pribadi Kristus Yesus yang menebus kita, mati di atas kayu salib, curahkan darah buat kita, dan pribadi dari Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Lalu kalau sudah tanya bagaimana satu bisa 3 pribadi, jawabannya sederhana, bos. Dia Tuhan, bos. Tuhan mah bebas. Ya kan, orang sekarang bisa bilang sultan mah bebas. Bukan cuma sultan, sultan mah terbatas. Tapi kalau Tuhan, when we call him God, waktu kita panggil dia Tuhan, nothing is impossible for him. He can do anything he want. Dia bisa buat apa saja yang dia kehendaki. Siapa kita sampai bikin batasan? Oh, nggak bisa 1 tapi 3 pribadi. Nggak bisa. He is God. Amin. Saudara mau bilang Allah dibatasi? No. God is God. Can you imagine? Dia bilang matahari jadi. Dia berfirman bulan jadi. Dia berfirman lu mati juga mati lu. So petenteng bilang gak mungkin Allah tuh 1 dalam 3 pribadi. 3 pribadi dalam 1 gak mungkin. Hey, he's God. Orang Arab bisa bilang kun fayakun. Kalau aku katakan jadilah. He's God. Hal yang paling bodoh dalam hidup ini kalau kita membatasi kuasa Allah. Biarlah hari-hari ini kita dipenuhi senantiasa, dibimbing senantiasa, dituntun senantiasa, diarahkan senantiasa oleh Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah yang terus membimbing dan menguatkan kita. Haleluya. Hari ini kita mau bahas di bagian ke-7 dari pembahasan 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan ini yang saya bilang salah satu tugas gereja yang paling berat, yaitu menghadapi spiritual warfare. And spiritual warfare are real.
Peperangan rohani itu nyata. Ada banyak orang yang kita pelajari, kan dia tadinya melayani Tuhan, pendeta. Kok sekarang bisa jatuh dalam dosa? Kok sekarang bisa nggak muncul lagi di gereja? Kok sama sekali dia nggak tertarik lagi dengan hal-hal rohani? Sebagian kita bilang, dia mungkin dulunya cuma ikut-ikutan. No. Jangan mudah menghakimi. Yang saya pelajari, banyak orang semangat ikut Tuhan, tapi nggak dipersiapkan untuk masuk dalam peperangan. Karena Alkitab berkata, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Bayangkan, Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saya bagi orang Kristen dan saya bagi pelayan-pelayan Tuhan dalam dua kelompok. Yang dapat diserang dan yang tidak dapat diserang. Karena Alkitab saya dengan jelas bilang, lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang dapat diserang dan ditelan oleh iblis, dan ada orang-orang yang tidak dapat diserang dan ditelan oleh iblis. Mungkin iblis dapat menyerang, tapi tidak bisa menelan dan mengalahkannya. Apa yang membedakannya? Bagi saya yang membedakan adalah kesiapan dan pemahaman. Kalau saya siap untuk peperangan rohani, ingat Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Tapi pertanyaannya, are we ready? Pertanyaannya, siapkah kita? Pertanyaannya, paham gak kita? Makanya iblis mau supaya kita gak ngomong-ngomong tentang peperangan rohani. Ada banyak orang yang akhirnya kemudian mengkritik dan berkata, apa sih pendeta-pendeta sekarang, apa-apa setan, apa-apa setan. Memang gak semua setan, ya kan? Timbul jerawat dalam nama Yesus, roh jerawat aku. Cuci muka bos, cuci muka, jangan kebanyakan makan berminyak. Kepleset di kamar mandi dalam nama Yesus, setan-setan kepleset di kamar mandi, aku patahkan dalam nama Yesus. Jorok, bersihin tuh kamar mandi biar jangan banyak lumut, licin. Ngerti gak maksud saya? Ya kan? Ada banyak orang hidupnya gak teratur, salahkan setan. Tapi maksud saya adalah, setelah kita menjalankan semua tanggung jawab kita, iblis akan tetap coba menyerang. Contohnya Yesus. Yesus sedang berpuasa, iblis datang menggoda. Pertanyaan saya buat saudara sederhana. Kalau Yesus saja digoda, apalagi elu, saudara. Jadi spiritual warfare are real. Setan gak suka lihat rumah tanggamu bahagia. Setan gak suka lihat anak-anakmu berhasil. Makanya Alkitab berkata, berdoa dan berjagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Makanya Alkitab ingatkan kita supaya kita tetap dapat bertahan menghadapi segala sesuatu. Dan kalau saya bicara ini bukan mengingatkan saudara dan menakut-nakuti saudara, hati-hati ada setan, ada setan. Nah, yang saya mau beritahu, roh di dalam kita lebih besar, setan ada. Tetapi selama kita siap dan selama kita paham dengan betul kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, kita menang. Bahkan Alkitab bilang kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya, yes. Kita lebih daripada orang-orang yang menang, yeah. I'm so excited today. Buka Alkitab kita sama-sama. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Buat setiap saudara yang tidak percaya peperangan rohani, rasanya perikop ini mesti kita tip X. Ini bahasa anak SMA tahun 80-an, tip X. Anak sekarang udah gak ngerti kali tip X. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Di bawah judul perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, finally, oke, engkau
penuh Roh Kudus, engkau bisa melayani, engkau bisa bertobat sungguh-sungguh, engkau bisa bernyala-nyala buat Tuhan, but finally, akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya, meskipun kamu sudah dibaptis, meskipun kamu sudah penuh Roh Kudus, kalau engkau tidak kuat, hati-hati. Engkau dapat dipermainkan. Engkau dapat diserang. Engkau dapat dikalahkan. Daud kurang hebat bagaimana? Dia raja, dia imam, dia nabi. Dia seorang yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia bilang, Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan aku. Orang hebat dia. Tapi waktu dia lagi merasa aman, dia jalan di atas sudut soto rumahnya. Tiba-tiba dia lihat Batsheba mandi. Dia tidak sadar itu peperangan rohani yang mau menjatuhkan dia. Folks, dengan kasih Kristus saya mau ingatkan buat saudara. Setan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Bayangkan, setan pakai Goliat, setan pakai tentara Filistin, setan coba pakai Saul untuk menghancurkan Daud. Kant, raksasa yang bernama Goliat dikalahkannya. Tombak dari Saul tidak bisa membunuhnya. Bahkan begitu hebat imannya, Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang itu orang urapi. Dia tidak terpancing sedikit pun oleh tindakan Saul yang berkali-kali merancangkan pembunuhan bagi dia. Iblis kirim raksasa yang bernama Goliat tidak bisa menjatuhkannya. Iblis kirim iri hatinya Saul untuk membunuh dan menghancurkan dia, tidak bisa. Iblis pakai tentara-tentara Filistin untuk dapat mengalahkannya, tidak bisa. Selalu Daud memenangkan pertempurannya. Ini yang Alkitab bilang, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Waktu Daud sedang merasa di atas angin, waktu Daud sedang merasa kuat-kuatnya sehingga dia tidak usah lagi berperang, dia cukup biarkan anak buahnya berperang. Dan sementara peperangan ada, dia jalan-jalan di atas sudut soto rumahnya, sudut soto istananya maksud saya. Tiba-tiba dia lihat Batsheba mandi. Harusnya dia sadar ini peperangan rohani. Tapi dia tidak sadar itu peperangan rohani. Lihat, peperangan rohani bisa timbul kapan saja, dalam segala situasi. Makanya Alkitab berkata, kita harus siap sedia dalam segala waktu dan segala keadaan. Dia lengah. Folks, be careful. Dia lengah. Dia lengah. Harusnya dia tolak, dia buang muka dalam nama Yesus. Dalam nama Allahku yang hidup, aku harus menghindarkan diri dari segala roh perzinahan. Tapi apa yang terjadi? Dia menikmati sin itu. Dia kemudian panggil orang. Siapa perempuan itu? Nah ini. Kalau orang jatuh dalam dosa harus sadar, cepat bertobat. Jangan terus di-entertain, jangan terus di-follow up. Kalau sudah pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, bilang sama dia, saya tidak akan melakukan lagi, atau kita putus. Jangan iya, kalau bisa jangan, terus-terus lakukan lagi. Bodoh, saudara-saudara. Dosa itu jangan dinikmati. Kalau saudara gara-gara berteman akhirnya belajar merokok, saudara berteman
berteman akhirnya belajar nonton blue film, film-film cabul. Gara-gara berteman akhirnya sudah belajar untuk judi. Gara-gara berteman sudah akhirnya belajar ikut vape, ikut dengan alkohol, ikut dengan pelacuran. Tolak dalam nama Yesus, hentikan pergaulan itu. Alkitab berkata pisahkan dirimu dan jangan menjamah apa yang najis. Dosa itu kalau diikutin akhirnya menghancurkan kita. Kita harus tegas pada dosa. Kalau tidak, dosa akan menghancurkan dan membinasakan kita. Bos, jangan main-main sama dosa. Daud dia nikmati. Dia mau follow up lagi. Dia tanya, siapa wanita itu? Pegawainya nyindir. Namanya raja kan, dia gak berani untuk bilang, jangan raja itu jahat. Bagaimana caranya? Saudara perhatikan ayatnya. Pegawainya Daud menyindir. Waktu tanya siapa perempuan itu? Dia adalah Bathsheba, istri dari Uria. Tidak dijelaskan umurnya, tidak dijelaskan tinggalnya, tidak dijelaskan latar belakangnya. Sebetulnya pegawainya nyindir. Pegawainya mau bilang, bos, jangan bos, dia istri orang. Tapi dosa kalau udah merasuk di dalam hati orang, bye-bye, saudara, hati-hati. Apa yang dia buat? Dia bilang, suruh Uria maju dalam peperangan. Taruh dia paling depan. Intinya sederhana. Orang kalau otaknya sudah kotor, orang kalau otaknya sudah penuh dengan hal-hal najis, orang kalau otaknya sudah penuh dengan nafsu seksual, orang kalau otaknya sudah dikuasai oleh setan, itulah peperangan rohani. Mulai dari cuman iseng, tapi lama-lama jadi keji dan biadab, saudara. Sorry kalau saya ngomong keras. Karena banyak orang tidak menyadari. There is a spiritual warfare in our faith. Banyak orang tidak menyadari, banyak orang gak tahan, banyak orang gak kuat, banyak orang gak siap. Karena nganggap, setan hanya menyerang orang-orang tertentu. No. Alkitab berkata semua saudaramu di seluruh dunia akan menanggung hal yang sama. Yaitu apa? Peperangan rohani. Dosa itu awalnya iseng. Saya tahu banyak orang yang straight, yang sebetulnya sangat normal. Mulainya hanya bercanda. Jangan begitu Cin. Hari ini dia betul-betul menjadi homoseks. Saya ketemu dari orang-orang yang tadinya hanya iseng bergaul dengan lesbian, dan hari ini full jadi lesbian. Saya ketemu orang-orang yang hanya nge-vape, merokok untuk gaya, minum-minum hanya untuk gaya, menyebut dirinya social drinker. Perlu kita anak Tuhan jadi social drinker? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, come on. Iblis licik, bos. Makanya saya bilang peperangan rohani. Awalnya dia buat kita iseng. Tetapi setelah iseng, terus diarahkan sampai akhirnya kita hidup di dalamnya. Lalu kemudian perbuatan yang keji dan biadab dilakukan. Bayangkan. A man after God's own heart, kata Alkitab. Daud. Otaknya udah dipenuhi dengan kenajisan. Otaknya sudah dipenuhi dengan hal-hal yang cabul. Otaknya sudah dipenuhi dengan hal-hal yang berbau seksual. Akhirnya apa yang terjadi? Dia set up sesuatu yang sangat keji. Suaminya dibunuh. Bukan dia yang bunuh, tapi ditaruh di meja
tangan, paling depan, tanpa senjata. Ya itu namanya membunuh. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Pak, kalau otakmu udah mulai cabul Pak. Ibu, kalau otakmu sudah mulai cabul. Adik-adik muda, kalau otakmu sudah mulai cabul, bertobat, bertobat. This is a spiritual warfare. Setan mau hancurin saudara, setan mau bikin kacau hidup saudara. Bertobat. Saya tahu buat sebagian saya, buat sebagian saudara, saya ngomong gini sudah cuma anggap pret. Biarin aja tuh pendeta ngomong, gue dengarnya cuma pret. Orang sekarang istilahnya itu saya nggak tahan. Bayangkan pendeta ngomong dianggap pret, saudara. Ya. Tapi kalau saudara nggak mau dengar saya, pertanyaan saya, haruskah hukuman Tuhan datang dulu baru saudara sadar? Saya begitu mencintai saudara. Sorry saya ngomong keras dan tegas bagimu. Karena saya percaya kalau kau hari ini bertobat dan meninggalkan segala hal yang jahat, engkau juga akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Karena Alkitab saya bilang akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita bisa kuat? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah inilah persoalannya. Iblis itu jahat. Tapi dia pengecut. Dia tidak datang dalam kondisinya sebagai iblis. Siapa yang mau kalau dia datang? Rambut gondrong, gigi gondrong. I will drink your blood. No. Iblis tidak muncul seperti itu. Tipu muslihat. Dia bisa pakai teman baik saudara. Dia bisa pakai kekasih saudara. Dia bisa pakai suami saudara. Dia bisa pakai istri saudara. Dia bisa pakai orang yang kau kagumi. Dia bisa pakai perempuan cantik. Dia bisa pakai pria yang perhatian. Dia bisa pakai suami orang. Dia bisa pakai banyak hal. Dia bisa pakai mantan saudara. Dia bisa pakai teman lama saudara. Teman SMA saudara. Waktu saudara kumpul-kumpul apa itu namanya? Pertemuan sekolah. Reuni. Ada banyak orang gara-gara reuni akhirnya selingkuh. Saya nggak bilang reuni salah, tapi yang saya bilang, setan bisa pakai banyak hal. Dari mana kita tahu? Dari buahnya. Kalau gara-gara itu sudah menjauh dari istri saudara, gara-gara itu sudah merasa ini jalan keluar, kau mendekat. Gara-gara itu sudah mulai merokok, gara-gara itu sudah mulai nonton film-film cabul, gara-gara itu sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak betul, sudah mulai melanggar apa yang sebetulnya aturan firman Tuhan katakan. Itu artinya iblis sedang pakai orang itu. Meskipun dia kekasih saudara. Tapi kalau kekasih saudara ajaknya akhirnya saudara pergi ke diskotik. Dalam nama Yesus itu bukan dari Tuhan. Bilang sama dia, putus sekarang. Dan itu dari setan, saudara-saudara. Gilbert enak aja kalau ngomong dari setan. Loh, kan Alkitab udah bilang dari buahnya. Hidup ini kalau kita tidak tegas. Ingat iblis main dengan apa? Tipu, muslihat. Lihat selanjutnya. Karena perjuangan kita, ini yang saya mau garis bawahi. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi jelas selalu saya katakan, yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Itu dulu. Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Musuh kita bukan orang yang memfitnah kita, bukan orang yang ngomongin kita, tapi roh di dalamnya. Engkau tetap harus mencintai semua orang. Bahkan orang yang memfitnah saudara, yang curangin saudara, yang jahatin saudara, yang ngajak saudara yang gak benar, tetap harus saudara cintai. Tapi tetap ambil langkah tegas. Alkitab bilang pisahkan dirimu. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Gelap dan terang tidak bisa bersatu bukan hanya untuk pacaran. Ada banyak orang yang bilang sama saya, pendeta, kalau gelap dan terang tidak bisa bersatu, siapa yang gelap, siapa yang terang? Hey, firman Tuhan bukan untuk dimengerti seperti itu. Gelap dan terang tidak bisa bersatu, sama seperti air dan minyak tidak bisa bersatu.
saya ada program TikTok. Tapi bukan yang begini-begini, ada juga sih gerak-gerakan dikit, tapi nggak semua. Program TikTok saya lumayan. Banyak kan anak muda yang nonton. Saudara yang belum nonton boleh. Alamatnya sama, Pastor Gilbert L. Ya, ada banyak orang yang bilang, ini pastor atau pendeta sih? Nah itu yang nanya langsung kita tahu dia bodoh. Hari gini masih mempertanyakan itu, bodoh saudara-saudara. Loh, pastor kan Katolik. No, gini. Pastor itu dari bahasa Belanda, pastor. Nah, pastor itu dari bahasa Belanda. Di bahasa Indonesianya disebutnya Romo. Ya, atau biasa juga disebut pastur pakai U, saudara. Nah, kita disebutnya pastor. Makanya singkatannya PS. Karena bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, pastor Katolik disebutnya father atau FR. Saya harap kalau bodoh jangan ngotot. Ya, karena saya pelajari banyak orang sekarang ribut gitu di Instagram lah, di TikTok bahkan juga ada, kadang-kadang di Facebook. Aduh, saya tertawa. Maksudnya, aduh ini bodoh kok. Jadi gini. Kenapa munculnya istilah pastor? Bukan tuh gaya-gaya. Tetapi karena sekarang zaman media sosial. Dan media sosial itu sifatnya universal. Jadi waktu Geren bilang sama saya, karena Geren yang bikin Twitter saya, dan alamat Twitter saya selalu disebut Pendeta Gilbert, jarang sekali disebut Pastor Gilbert, karena ya saya kan yang sebut-sebut pastor biasanya kan yang hamba-hamba Tuhan milenial, ya kan. Saya punya teman namanya Philip Mantova, wah itu dipanggilnya Pastor Philip, wah karena dia gayanya agak sedikit milenial. Kalau saya kolonial. Saya tidak bisa bayangkan kalau Daud Tony dipanggil Pastor Daud Tony. Kita satu angkatan, saudara, ya kan, angkatan kolonial. Model kita dipanggilnya pendeta, ya kan, pendeta Daud Tony, pendeta Gilbert gitu. Jadi, nah kalau Geren dia biasa dipanggil pastor dia. Kalau kawan saya tuh yang saya juga hormati, kagumi, Pastor Philip Mantova, dia masih agak muda lah, masih lebih muda dari saya lah gitu ya kan. Kalau dia dipanggil pendeta Philip Mantova nggak cocok karena gayanya pakai jaket kulit gitu kan, wah keren gitu kan. Nah yang model-model begitu pantasnya dipanggil pastor, ya gitu ya. Jadi kalau saya selalu pendeta Gilbert, cuman di media sosial saya gara-gara Geren anak saya. Jadi waktu mau bikin Twitter dia bilang, "Dad, ini alamatnya ininya mau apa? Pendeta Gilbert." Aduh jangan Dad, Dad ini kolonial banget gitu. Lu kenapa? Kan Dad memang pendeta Gilbert kan? Gini Dad, yang namanya Twitter itu kan dibaca oleh semua orang, termasuk di luar negeri. Kalau pendeta Gilbert nanti dia panggilnya Mister Pendeta, karena itu dianggap namanya pendeta Gilbert. Oh gitu? Hanya ada dua, mau reverend, tapi kalau reverend tuh kayaknya, waduh, kayak apa tuh namanya, aduh terlalu rambut mesti sisir kanan gitu, terus pakai minyak, nah itu baru reverend gitu, kayak Mr. Reverend gitu. Jadi apa dong? Lebih baik pastor. Kenapa pastor? Karena pastor itu artinya gembala. Jadi kalau reverend itu lebih ke arah pengkhotbah. Tapi kalau pastor itu lebih ke arah gembala. Jadi orang yang mengembalakan. Biasanya dipanggil the pastor of the church. Nah, saya harap yang apa itu namanya, yang sorry ya pakai istilah ini agak bodoh-bodoh gitu, akhirnya mulai agak pinter gitu, supaya jangan, karena saya nggak tahan juga gitu ya kan, terus nyerang, padahal persoalannya karena ketidakmengertian saudara gitu ya kan. Jadi sekali lagi, pastor itu dari bahasa Belanda, pastor, ya kan. Bahasa Indonesianya sebetulnya yang tepatnya Romo. Ya, saya punya banyak teman, biasanya saya panggilnya Romo, ya kan. Tapi kalaupun mau di bahasa Indonesia kan pastur, pakai pastur, boleh pastur. Tapi kalau ini pastor, ya terjemahannya beda.
Karena nyebutnya kita juga bukan pastor atau pastor, bukan. Nyebutnya pastor. Nah, pastor. Pastor. Singkatannya PS. Jelas. Jadi kalau sudah lihat PS, pastor, kalangan Protestan, karismatik, biasa. Tidak ada pastor Katolik dipanggil pastor. Pastor Katolik dipanggilnya Father. Makanya singkatannya FR. Nah, saya harap penyebutan-penyebutan seperti ini bisa dipahami. Sehingga nggak ada istilah, wah pendeta-pendeta sekarang mau ikut Katolik-Katolikan. Ngapain saudara? Nggak ada kepentingannya. Nggak ada kepentingannya. Saya selalu bilang nggak usah GR-GR banget sih gitu. Nggak juga sih. Saya juga nggak ingin disebut pastor Katolik, sangat tidak ingin, saudara, karena saya bukan pastor Katolik, jadi saya nggak mau menyamakan, nggak mau ingin deket-deket, dan juga nggak mau sama-sama gitu ya kan. Saya jelas Pentecostal pastor, saya jelas bagian dari evangelical pastor, saya jelas bagian dari charismatic pastor. Saya percaya Injili, karena dari cover to cover is the word of God. Saya percaya karismatik karena saya percaya pada kegerakan Roh Kudus. Saya percaya Pentakosta karena api Pentakosta harus terus menyala dalam pelayanan kita. Saya menghargai saudara-saudaraku Katolik. Saya mencintai, tapi saya bukan bagiannya. Dan saya tidak mau ada di bagian itu. Karena buat saya kita perlu bergandengan tangan. Jadi sekali lagi dengan tegas dan jelas saya katakan, pastor adalah istilah yang universal. Father adalah istilah yang universal untuk gereja Katolik. Biarlah di antara kita punya garis yang tegas, saling menghargai, saling mencintai. Dan di antara kita nggak perlu ribut lagi. Kalaupun masih ribut, banyak baca supaya sudah nggak kelihatan bodohnya. Karena banyak orang ribut bukan karena perbedaan, tetapi karena bodoh, saudara. Nggak ngerti kebenaran yang sebenarnya ya. Itu saya pikir jelas buat kita. Jadi makanya waktu media sosial saya, Pastor Geren usulkan @Pastor Gilbert L. Nah, jadi TikTok saya, ini dia kan. TikTok saya juga Pastor Gilbert. Nah, jadi saudara-saudara, sekali-sekali perlu belajar TikTok, saudara ya kan. Jadi kalau saudara pengen dapat yang muda-muda, itu dia. Saudara boleh ikuti nggak usah pakai kayaknya, Pastor Gilbert L. Nah, di situ ada TikTok saya, ya kan. Nah, di TikTok itu saya banyak bicara yang sederhana, simple, ya kan. Dan salah satunya yang saya juga ingatkan adalah bagaimana kita tidak tertipu. Karena iblis pada dasarnya mau menipu. Tapi Alkitab bilang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya apa? Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Harus fokus. Tetapi, ini dia. Hati-hati. Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Dengar. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi artinya gini, orangnya harus kita kasihi, orangnya harus kita layani. Tetapi rohnya itu, belenggunya itu yang harus kita patahkan dalam nama Yesus. Amin. Nah, ini dia, ya kan? Ayat 13 bilang apa? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Dia tadi bertahan, kata Alkitab. Ya kan? Kamu harus kuat. Tapi sekarang mengadakan perlawanan. Jadi iblis kan datang dengan apa? Tipu muslihat. Tapi kalau kita kenakan seluruh perlengkapan senjata, kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang
jahat itu. Dan tetap berdiri. Wow, haleluya. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi artinya apa? Setelah kita menyelesaikan segala sesuatu, iblis mundur. Jadi dalam proses kemenangan kita, iblis untuk sementara mundur. Pas kita menang, ada banyak orang jadi gamang, jadi sombong, merasa hebat. Di situ iblis coba menyerang, tapi Alkitab bilang supaya kita dapat tetap berdiri. Artinya apa? Tidak goyah. Tetap bertahan, tetap sadar semua karena Tuhan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti spiritual warfare are very serious matter. Sesuatu yang sangat serius. Klik selanjutnya. Jadi kata Alkitab, berdirilah tegap. Jangan jadi orang yang stres. Jangan jadi orang yang gampang menyerah. Berikat pinggang dan kebenaran. Apapun yang terjadi, jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tetap berpegang pada kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan di hati kita, di dada kita. Harus selalu saya melakukan keadilan. Jangan menghalalkan segala cara. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya tekad kita untuk selalu memberitakan Injil. Dan Injil yang kita beritakan bukan Injil yang menghakimi, bukan menyerang, tapi Injil yang menghadirkan damai sejahtera. Klik. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman yang menolong kita. Iman. Dalam serangan apapun, kita jangan mengandalkan logika, jangan mengandalkan teknik, jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tapi mengandalkan kemampuan ilahi melalui apa? Melalui iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, ketopong itu jaga apa? Jaga kepala. Helmet of salvation. Artinya kita harus sadar. Saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Yang dalam pikiran saya nggak boleh hidup dengan cara-cara dunia. Dan satu-satunya senjata, karena semua adalah untuk bertahan. Satu-satunya senjata untuk menyerang adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Artinya apa? Yesus menang sama iblis selalu dengan apa? Ada tertulis. Satu-satunya kita melawan setan dengan firman Allah. Perkatakan firman. Yakin oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Yakin satu orang bertobat dari rumah tangga diselamatkan. Yakin aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yakin bahwa iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi setiap kali ada keadaan apapun, perkatakan firman. Karena itulah pedang roh kita, yaitu firman Allah. Ya. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putus untuk segala orang kudus. Berarti doa. Berjaga-jaga. Ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Serangan iblis memang berbahaya. Tapi Alkitab saya mengingatkan roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Alkitab dengan tegas berkata, tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Kalau kita berjaga. Kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita siap dalam peperangan rohani. Makanya tugas gereja di akhir zaman bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga menghadapi peperangan rohani ini. Klik. Saya pelajari. Peperangan rohani itu nyata. Dan memang ada. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, setiap orang percaya harus menghadapi peperangan rohani. Apakah engkau penuh Roh Kudus atau tidak? Apakah engkau berbahasa roh atau tidak? Apakah engkau memberi perpuluhan atau tidak? Apakah engkau sudah lahir baru atau tidak? Apakah engkau sudah dibaptis atau tidak? Pada dasarnya suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, setiap orang, khususnya orang percaya, harus menghadapi peperangan rohani. Yang membedakannya cuma satu.
Kita menang atau kita dihancurkan? Karena iblis tidak punya rasa perikemanusiaan. Ya, karena dia iblis. Iya kan? Pencuri itu datang, kata Alkitab, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat, Tuhan tidak ciptakan neraka buat manusia. Menurut Matius pasal 25, jelas Tuhan ciptakan neraka untuk setan atau iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, apa artinya untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Iya, setan gak mau kesepian di neraka, dia cari pengikut. Makanya dia cari orang yang dapat ditelannya. Tapi kalau kita mengerti peperangan rohani yang sejati, kita lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia harus lari dari kita. Makanya saya catat di sini, kita harus sangat waspada. Karena iblis selalu, bahasa saya bilang, memainkan yang saya beri nama unfair game. Tipu muslihat. Tidak nyata. Karena kalau iblis datang kepada kita, menyerang dengan modelnya, siapa yang mau ikut setan? Tapi kadang-kala iblis pakai banyak cara. Dan kita nggak sadar itu setan. Kita pikir, ini kan namanya orang modern. Kita pikir, wajar. Kita pikir, manusia biasa. Kadang-kadang kita pikir, namanya juga pengusaha. Kadang-kadang kita pikir, namanya juga masih orang muda. Nah, coba lihat ayat ini, klik. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ada banyak orang pikir, sin is the solution. Dosalah solusinya. Kenapa orang selingkuh? Nggak ada yang niatnya selingkuh. Tapi dia merasa suaminya nggak mau ngerti dia. Dia merasa suaminya nggak pernah menghargai dia. Tiba-tiba dia ketemu pria lain yang kebetulan juga sedang ada masalah sama istrinya. Lalu mulai curhat-curhat sama saudara, dan saudara merasa sangat dihargai. Wah, saudara melambung tinggi. Tiba-tiba saudara merasa, Tuhan tuh adil ya. Saya tidak dihargai oleh suami saya. Tiba-tiba ada seorang pria yang begini lembut, yang sangat menghargai saya. Kebetulan dia juga ada masalah sama istrinya. Ya, harapan saya sih dia bisa kembali sama istrinya. Lalu kita mulai nyaman, mulai dekat, mulai sering bersama. Lama-lama check in di hotel, saudara. Itu bukan Tuhan adil, itu setan berbahaya, hati-hati. Cara kerja iblis itu sama. Ya, saya stres, pendeta. Makanya saya pergi ke diskotik. Toh saya nggak menyembah setan kan. Saya cuma ke diskotik aja. Saya nggak ngapa-ngapain. Awalnya nggak ngapa-ngapain. Lama-lama teman mulai ngajak minum. Teman mulai ngajak obat. Teman mulai ngajak, wah diskotik ini nggak ada ceweknya. Datang ke klub ini aja, sama kayak diskotik itu, tapi ada penghibur-penghiburnya. Kita kan nggak ngapa-ngapain, cuman ya ngelepas stres lu. Nah, ini dia cara kerja iblis. Hati-hati, saudara. Kita merasa nyaman dengan dosa karena kita merasa my sin is my solution of my problem. Itu yang saya bilang, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Klik Matius 13 ayat 25, ini yang saya bilang unfair game. Tetapi pada waktu semua orang tidur, waktu kita nggak sadar, waktu kita ngerasa nyaman, datanglah musuhnya, datanglah iblis menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Bayangkan, benih lalang di antara gandum. Iblis licik. Kenapa dia nggak tabur benih lalang di antara pohon-pohon hutan atau pohon-pohon korma sana? Tapi dia tabur di antara gandum. Artinya apa? Yang iblis cari anak-anak Tuhan. Yang iblis cari orang-orang yang sudah bertobat. Yang iblis cari adalah orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Be careful.
Klik. Iblis menyerang. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala waktu. Dan iblis bisa pakai apa saja dan siapa saja. Dan salah satunya saya pelajari. Ketika iblis menyerang orang percaya, seringkali dia memakai orang. Iblis nggak pakai babi ngepet. Banyak orang pikir iblis itu babi ngepet. Enggak. Bos, iblis nggak pakai babi ngepet. Beli babinya di online lagi. Ngepet. Aneh-aneh itu kawan satu itu. Beli babinya di online. Hah, saya baru tahu ada babi di online. Yang saya tahu babi bakar ada di online. Yang saya tahu babi guling ada di online. Kita sering pesan, ya kan. Tapi kalau real babi gitu, real pig gitu, belum tahu saya bisa jual di online. Oh Tuhan, kreatif juga zaman sekarang, babi bisa dijual di online. Dengar, iblis menyerang orang percaya bukan dengan babi ngepet, bukan dengan jenglot. Gak tahu sekarang masih bisa beli online nggak tuh jenglot? Dulu sempat. Iblis menyerang orang percaya nggak pakai tuyul. Lagian tuyul juga kampungan sih. Curi duit di antara masyarakat. Curi duit di bank apa? Mungkin tuyul nggak bisa masuk kali kalau berangkasnya besar kali ya. Tuyul bego. Iya kan? Tuyulnya bodoh banget saudara. Ngambilnya di rumah orang, dapatnya dikit tuyul. Kalau mau dapat banyak cari dong perusahaan-perusahaan besar. Tuyul. Zaman sekarang masih ada tuyul nggak ya? Dulu katanya kalau orang jalan tuh tangannya begini nih. Katanya gendong tuyul. Aneh-aneh. Tapi iblis kalau menyerang orang percaya dengan orang. Bukan dengan tuyul, diusir tuyul. Ya kan? Ada banyak orang kalau lihat setan dia usir. Dan namanya setan keluar. Makanya iblis pakai orang. Dan kemudian kita berteman, ini bahaya. Yang pertama, memakai orang dalam pergaulan. Untuk bikin kita kompromi dengan dosa. Untuk buat kita merasa nonton film cabul normal. Untuk membuat kita merasa lakukan hubungan seks sebelum nikah normal. Untuk kita membuat kita merasa cerai itu normal. Karena dia juga punya dasar-dasar ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa. Makanya dengan tegas Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kawan, tidak semua pergaulan baik. Saya tidak sedang bermaksud melarang saudara untuk apapun. Tapi yang sedang saya mau sampaikan adalah iblis bisa menyerang orang percaya dengan memakai orang dalam pergaulan. Untuk membuat saudara tawar hati. Untuk membuat saudara kecewa. Atau membuat saudara mulai terseret pada hal-hal duniawi. Dan menganggap hal-hal itu normal dan wajar saudara. Membuat saudara yang tadinya tidak tertarik dengan gaya hidup hedon. Tapi sekarang terus. Masa jam tangan lu model begitu? Yang keluaran terbaru begini. Ada orang yang bodoh sekali. Gampang sekali terseret. Biasanya gak tertarik beli tas-tas mahal gitu. Tapi karena teman. Akhirnya bersaing. Akhirnya saling ngobrol. Oh ini dong. Ini sekarang ada begini nih. Gaya begini nih. Oh begini nih. Folks. Kita warga kerajaan sorga. Belajar punya standar hidup. Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan persaingan dalam pergaulan. Iblis bisa kirim teman-teman. Yang dapat membuat standar hidup kita berbeda. Bukan lagi dengan cara surgawi. Tapi dengan cara-cara duniawi. Yang kedua. Iblis bisa memakai orang dalam keluarga. Untuk mendatangkan kepahitan
kepahitan, kecewa. Ada banyak orang tua yang tidak pernah lift the kids up. Selalu ngejatuhin anak-anak, kamu tuh dasar anak bodoh, kamu dasar males itu, kamu dasar anak yang kepala batu. Suami terus kritik istrinya, kamu dasar perempuan gak benar, semenjak saya kawin sama kamu saya sial terus. Istri yang selalu merendahkan suami, istri yang selalu menghambat kemajuan suaminya, curigaan. Suami juga yang cemburuan sama istrinya, ada aja saudara. Sehingga rumah tangga itu gak bisa ada doa bersama, gak bisa ada ketenangan bersama. Yang ada cuma ribut debat dalam nama Yesus. Masing-masing kita sebagai anggota keluarga terus berdoa. Tuhan, saya gak mau mulut saya dipakai setan. Saya gak mau kelakuan saya dipakai oleh setan. Bahkan kalau ada ribut dalam keluarga, biarlah kita membawa damai. Kalaupun suami emosi, tugas kita membawa damai. Kalaupun istri udah mulai ribut, suami bawa damai. Jangan sampai iblis pakai. Istri lagi ribut, suami tambah marah, tambah ribut lagi. Dalam nama Yesus. Remember, spiritual warfare are real. Seribut-ributnya seorang istri, kalau suami sadar, wah ini peperangan rohani, udah tinggal nyanyi-nyanyi aja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Remember. Tapi jangan kenceng-kenceng nyanyinya, dalam hati saudara. Kalau nggak istri teriak atau suami teriak, lo pikir gue kerasukan setan? Jangan balas, selalu bilang, iya makanya saya nyanyi. Dilempar palang pintu lu. Iya kan? Yang ketiga, jadi dalam pergaulan untuk menyeret saudara. Dalam keluarga untuk mendatang kepahitan, kecewa, ketertekanan. Dalam pelayanan, untuk membuat saudara tawar hati. Karena akhirnya saudara merasa, kok orang pelayanan begini ya? Bahkan tidak sedikit orang pelayanan yang ngajakin saudara untuk hal-hal yang gak betul. Orang pelayanan yang mulai menabur fitnah dan gosip. Orang pelayanan yang bisa ngajakin saudara karaoke. Makanya selalu saya bilang, orang kalau belum bertobat sungguh-sungguh dalam pelayanan, itu bikin rusak saudara. Makanya orang yang melayani, saya tahu dia belum sempurna, tapi minimal kalau ada yang gak beres dalam hidup, ya jangan ajak orang. Masa kau di dalam pelayanan tapi dipakai setan untuk ngajak orang untuk berbuat hal-hal yang gak benar, saudara. Bayangin ada orang yang pacaran sama guru sekolah minggu, dia ngajakin untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Jahat lu. Buat saya orang seperti saudara itu keji, saudara. Maaf pakai istilah ini, kau biadab. Engkau dalam pelayanan tapi engkau ajak orang untuk melakukan yang jahat, itu dosa. Dosa di hadapan Tuhan. Buat saya engkau harus bertobat. Tetapi yang paling banyak, iblis memakai orang dalam pelayanan untuk mendatangkan kecewa, mendatangkan tawar hati. Sehingga ada banyak orang yang masuk pelayanan akhirnya kaget. Waduh, orang pelayanan ternyata begini ya. Tapi ini yang saya mau bilang, jangan mau. Kita mungkin kaget lihat orang pelayanan seperti itu, tapi kita pandang Tuhan Yesus. Kita tak bilang saya melayani Tuhan bukan karena manusia. Dan saudara-saudara yang hari-hari ini sedang kecewa dengan orang-orang pelayanan, izinkan saya mengingatkan saudara, yang kau layani bukan manusia, kau layani adalah Tuhan. Kembali ke pelayanan, biar api dari Kristus tetap menyala dalam hidup saudara. Orang-orang gila, orang-orang gak benar tetap masih mau coba merasuk dalam pelayanan karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kita harus menang. Selanjutnya, adapun serangan iblis. Yang pertama, agar kita tidak fokus pada hal-hal positif dan menjadi orang yang gregetan. Positif di sini gak ada hubungannya sama COVID. Orang sekarang kalau dengar positif, aduh jangan sampai positif dong. Nah, itu cuma urusan COVID.
COVID harus negatif. Tapi yang lain dalam hidup kita harus positif. Makanya saya catat di sini. Adapun serangan iblis agar kita tidak fokus pada hal yang positif dan menjadi orang yang gregetan. Jadi kita lihat istri kita, selalu lihat kekurangannya. Separah itukah istrimu sampai nggak ada kelebihannya sama sekali? Nggak ada hal yang positif dalam hidupnya? Atau engkau yang sedang diserang setan? Engkau sedang under attack of the enemy. Sehingga yang kau lihat fokusnya hanya hal-hal yang negatif, sehingga akhirnya kau gregetan sama istrimu. Separah itukah suamimu sampai kau nggak bisa lihat hal-hal positif dalam dirinya? Yang kau buat hanya kritik, akhirnya kau gregetan sendiri. Suami saya ini udah nggak beres, dia udah nggak kayak dulu, dia begini. Hello, dalam nama Yesus. Apakah suamimu separah itu? Atau engkau yang sedang under attack? Kalau kau melihat orang tuamu, kau lihat mertuamu, kau lihat menantumu, kau melihat orang-orang pelayanan, selalu cuma negatifnya dan akhirnya engkau gregetan sendiri. Sadar hari ini, I'm under attack. Dalam nama Yesus, saya harus belajar melihat hal-hal yang baik, yang berkenan, yang positif. Dan saya mulai ucapkan hal-hal yang membangun, yang jadi berkat. Sehingga saya belajar merendahkan diri. Karena kalau saya lihat kekurangan, saya tidak seharusnya menyerang. Kalau saya lihat kekurangan, seharusnya saya membangkitkan. Karena Alkitab saya mengajarkan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkan sampai ia menegakkan. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan mau jadikan kita alat. Karena we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Di sekitar kita, keluarga kita, masih terlalu banyak orang-orang yang punya kelemahan dan kekurangan. Tugas kita, bos, bukan gregetan. Tugas kita bukan menyerang, tugas kita bukan menjatuhkan, tugas kita bukan menghina, tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita mengangkat, menguatkan, menghibur, mendoakan, dan memohon kuasa Tuhan turun. Sambil tetap membawa damai. Selanjutnya, kapan kita tahu iblis sedang menyerang? Agar kita kembali pada kesalahan masa lalu kita. Wah, gue ikut orang pelayanan juga begini-begini. Udah gue kembali aja. Itu dia. Iblis mau kita kembali pada masa lalu. Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hidup Kristen memandang jauh ke depan, bukan terus menengok ke belakang. Jadi kalau kita udah mulai berpikir, buat apa saya bertahan dalam rumah tangga saya, mendingan saya kembali aja kayak dulu. Buat apa saya ngalah-ngalah? Buat apa saya melayani? Mendingan saya kembali ke dulu. Itu artinya you are under attack. Setan sedang mengintimidasi pikiran saudara. Di luar Kristus lebih bahagia. Tapi ini yang saya mau bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang ketiga, adapun serangan iblis, agar kita dingin dan tawar dengan Tuhan dan hal-hal rohani. Ingat pertama kali kita bertobat. Ingat pertama kali kita lahir baru. Wah, tiap hari kita mau menginjil. Tiap hari kita baca Alkitab. Tiap hari kita memuji-muji Tuhan. Tiap hari kita cari-cari ibadah. Tetapi tahun demi tahun berlalu. Kita bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Kita malah dingin. Kita udah gak menginjil lagi. Kita sibuk cuma kritik orang. Kita cuma serang orang lain. Masihkah kita memuji menyembah Tuhan di rumah kita? Masihkah kita telepon orang hanya untuk mau bersaksi dan membawa ia kenal Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kau masih Kristen, tapi kau dingin dan tawar untuk hal-hal rohani. Engkau sudah gak excited seperti dulu. Engkau sudah gak punya antusias untuk melakukan hal-hal rohani bagi kemuliaan Tuhan. Iblis mau bawa saudara dingin, tawar, sampai akhirnya makin jauh dari Tuhan. Iblis licik, kawan. Selanjutnya, serangan iblis agar kita kompromi dengan dosa. Ini bahayanya.
masih pelayanan, betul kita masih cinta Yesus, betul Yesus segala-galanya buat kita. Tapi kita pada saat yang bersamaan kompromi dengan dosa. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jika itu yang terjadi, berarti kita sedang under attack. Kita sedang masuk dalam peperangan rohani. Dan kita sedang terseret kalah. Karena anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang tetap semangat untuk hidup suci. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang tetap semangat untuk hidup benar. Betul kita belum sempurna, tapi kita berjuang terus untuk makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, serangan iblis agar kita tidak hidup dengan kualitas kerajaan Allah. Sampai kita merasa, ya pendeta saya kan orang Kristen, tapi kan saya manusia biasa. Betul, tapi kan ada Roh Kudus. Minggu kemarin kita baru bangga merayakan pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan Roh Kudus dicurahkan buat kita, supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Karena Yesus bilang apa? Apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar. Betul kita masih manusia, betul kita masih di dunia, tapi ada Roh Allah yang hidup di dalam kita, sehingga kita dapat hidup dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Kita dapat hidup dalam kualitas standar kerajaan Allah. Karena Alkitab saya bilang kita ini buatan Allah. Karena itu dari gereja selalu saya tekankan, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak mau berdebat apakah Roh Kudus artinya harus ada bahasa roh, harus ada goyang-goyang. No. Minta Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus bimbing aku. Roh Kudus beri hikmat buat aku. Roh Kudus arahkan aku untuk selalu ada di jalan Kristus. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari bagaimana kita berperang. Ini dia penting. Kalau kita menghadapi peperangan rohani, kita sudah belajar bagaimana iblis menyerang orang percaya memakai orang. Kita sudah belajar kapan kita sadar serangan-serangan iblis ini ke arah mana iblis mau bawa. Nah, sekarang sebagai penutup saya mau tekankan, ada 4 hal penting bagaimana kita berperang supaya kita merebut kemenangan. Yang pertama, kita fokus pada target, bukan pada tantangan. Apa target kita? Menjadi serupa dengan Kristus. Apa target kita? Berkenan kepada Allah. Apa target kita? Kristus tersenyum pada kita dan berkata, mari masuk hambaku yang baik dan setia. Bukan pada tantangannya. Kita pasti menang. Kita pasti menang, kita pasti menang, kita pasti menang. Tapi jangan fokus pada tantangannya. Kalau fokus pada tantangan, kita mengeluh, kita cari jalan keluar duniawi, kita menghalalkan segala cara, kita kompromi dengan hal-hal daging ini. Alkitab berkata, seorang prajurit, Alkitab mulai dengan kalimat ini, jadilah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia dapat berkenan kepada komandannya. Kita sedang berjuang. Jangan pusing dengan harga diri, jangan pusing dengan diomongin orang, jangan pusing dengan difitnah, jangan pusing dengan masalah saya bertubi-tubi. Pokoknya pada target. Apa targetnya? Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya diberkati. Saya tidak akan turun, diangkat naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang saja katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita berperang? Setia pada kebenaran. Bukan hanya sibuk menikmati kesenangan. Kesenangan dan keuntungan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi ini kalimat dari Paulus. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, mara bahaya, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Jangan sampai kita sibuk cari kesenangan. Jangan sibuk kita hanya cari keuntungan. Dan akhirnya kita terpisah dari kasih Kristus. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Daud jatuh bukan karena tekanan. Daud jatuh bukan karena tantangan. Daud jatuh bukan karena masa yang sukar, tapi Daud jatuh karena kesenangan. Banyak anak-anak muda jatuh karena kesenangan. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena kesenangan. Saya tidak sedang bilang
bahwa semua orang yang melayani Tuhan harus menderita. Tetapi yang saya mau ingatkan, setiap mereka yang melayani Tuhan harus rela menderita. Artinya, orang yang siap kehilangan nyawanya justru akan mendapatkan nyawanya. Kesenangan, kenikmatan, keuntungan, dan keberkatan, bukan itu fokus kita. Fokus kita hanyalah menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Itu fokus kita. Kalau karena kita menyenangkan hati Tuhan, kita harus kehilangan sesuatu, siap. Kalau karena menyenangkan hati Tuhan, kita harus berhadapan dengan tantangan, siap. Kalau karena fokus pada menyenangkan sesuatu, kita harus menderita, siap. Tetapi kalau karena menyenangkan Tuhan, kita diberkati, amin. Jangan sombong. Wah, ada orang baru diberkati sedikit langsung menghakimi orang. Oh, lu gak diberkati berarti ada dosa. Hei! Fokus kita bukan menghakimi orang, fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita berperang? Fokus pada target, bukan pada tantangan. Setia pada kebenaran, bukan hanya sibuk menikmati kesenangan. Kalau memang Tuhan berkati, silahkan. Tetapi tetap berjaga dan berdoa supaya kita tetap setia pada kebenaran. Jangan sampai waktu kita menderita, kita setia. Tapi pada saat kita diberkati, kita lupa. Kita nggak berbagi. Kita jadi sombong. Kita jadi arogan. Berkat boleh sebanyak apapun. Tapi kita tetap harus rendah. Karena kita hanya hamba. Kita nggak harus menderita terus. Kita juga akan diberkati, kata Alkitab. Tetapi hati kita tetap harus hati hamba. Hati yang melayani. Hati yang berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita berperang. Kuat meskipun belum melihat. Jangan mudah tertipu dengan fakta di sekitar. Tetap kuat. Karena yang kita lihat bisa berubah. Tapi yang Tuhan janjikan dahsyat. Makanya selalu saya katakan, anak-anak Tuhan Yesus, dia harus melangkah dengan iman. Setiap bangun pagi harus deklarasikan, hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan. Hari ini hari yang baik. Hari ini saya akan menjadi saksi Tuhan. Setiap pagi, bos. Ibu, setiap pagi, adik-adik muda, setiap pagi bangun bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik. Hari ini saya akan jadi saksi Tuhan. Kenapa kita harus katakan itu? Karena fakta di sekitar kita bisa berubah. Kita kadang-kadang cenderung hanya mendeklarasikan fakta yang terjadi. Saya tidak mau tertipu. Yang saya deklarasikan adalah apa yang Tuhan rencanakan buat saya. Karena fakta yang terjadi bisa berubah. Tapi yang Tuhan rencanakan tidak bisa berubah. Saya pegang betul, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Iblis mau mencuri perhatian kita dalam peperangan rohani. Supaya saya bilang, wah saya sakit, wah saya susah, wah saya menderita, wah suami saya menyakitkan saya, wah istri saya nyebelin saya, wah anak-anak saya menyakitkan saya, wah ipar-ipar saya melukai saya, wah mertua saya kepala batu, wah menantu saya arogan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis mau kita mengucapkan hal-hal demikian untuk merasuk kehidupan kita. Saya tidak mau tertipu. Karena kita akan berperang untuk kemenangan kita. Yang pertama, fokus pada target, bukan pada tantangan. Setia pada kebenaran, bukan hanya sibuk menikmati kesenangan. Kuat meskipun belum melihat. Jangan mudah tertipu dengan fakta sekitar. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kita ditentukan oleh rancangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang keempat, sadari tekad dan semangat sebesar apapun tanpa kuasa Roh Kudus tidak memiliki dampak signifikan.
Ada banyak orang yang kecewa dan bilang, saya sudah punya tekad dan semangat, tapi kok kayaknya saya belum melihat pertolongan Tuhan. Saya punya tekad dan semangat untuk berhenti merokok, pendeta, tapi kok nggak bisa. Saya punya tekad dan semangat untuk keluar dari ikatan sebagai lesbian, untuk keluar dari ikatan sebagai banci, untuk keluar dari ikatan sebagai homoseks, untuk keluar dari ikatan seks bebas ini, untuk keluar dari ikatan judi, minum mabuk ini, untuk keluar dari ikatan pacaran sama suami orang ini. Tapi hari ini saya deklarasikan, this is a spiritual warfare. This is not only just a psychological syndrome. Kalau sindroma psikologi dapat diselesaikan dengan tekad dan semangat. Tapi kalau udah serangan setan, kalau udah ikatan kuasa gelap, satu-satunya yang bisa menolong kita adalah kuasa Roh Kudus. Karena setan punya kuasa, tapi Roh Kudus di dalam kita memiliki kuasa yang lebih besar dan menghancurkan kuasa setan. Tidak segala hal bisa diselesaikan dengan psikologi. I thank God for psychologists. I thank God for psychiater. I thank God for doctors. Saya menghargai, karena mereka adalah orang-orang hebat. Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh dokter. Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh psychologist. Ada banyak hal yang harus diselesaikan oleh psikiater. Dan jujur untuk saya bilang, ada hal-hal tertentu yang gak bisa hanya diselesaikan dengan doa, meskipun doa luar biasa. Tapi ada kalanya doa kita mengarahkan kita pada psikolog yang tepat, psikiater yang tepat, dokter yang tepat. Tapi kalau urusannya sudah setan, dokter gak bisa tolong, tentara gak bisa tolong, pejabat gak bisa tolong. Satu-satunya yang bisa tolong adalah kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saya berdoa supaya kuasa Roh Kudus di dalam kita mengarahkan kita untuk melihat kemenangan yang dahsyat. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat, kita datang pada Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus Allah, harta kebanggaan, Selamanya. selamanya kepadamu. Kau segalanya. Segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus Allah, harta kebanggaan, Selamanya. selamanya kepadamu. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya sayang dan saya kasih dalam Tuhan Yesus, spiritual warfare are real. Peperangan rohani itu nyata. Hidup ini bukan hanya apa yang bisa kau lihat, apa yang kau bisa pikirkan, apa yang kau bisa lakukan. Tapi hidup ini ada juga yang saya beri nama unseen world, dunia yang tak terlihat. Dan di dalamnya ada peperangan rohani. Betul ada pasukan malaikat Tuhan menjaga, tapi juga ada serangan-serangan iblis. Dan untuk itu Alkitab bilang, lawan iblis maka iblis akan lari daripadamu. Ingat, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ingat, iblis mainkan tipu muslihat. Jangan bodoh, jangan anggap enteng. Tapi juga sebaliknya, jangan hidup dalam paranoid yang tinggi. Hadapi saja dengan kesiapan. Selama hidup kita tidak miring ke kiri dan ke kanan, selama kita tunduk pada Allah, selama kita dipenuhi dengan Roh Kudus, selama kita berjalan dengan kekudusan, lawan iblis maka iblis akan lari daripadamu. Ingat,
iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin tanpa kau sadari, hari ini kau sadar, wah saya dalam peperangan rohani, saya lengah. Ada orang yang gak tahan dengan penderitaan. Tapi sebaliknya, ada orang yang gak tahan dengan kesenangan dan kenikmatan dunia. Di mana titik serangan kuasa kegelapan atas hidupmu hari ini? Iblis tidak selamanya datang dengan roh-roh hantu. Iblis kadang-kala bisa pakai orang untuk kau membuat kau tawar hati, untuk membuat kau kompromi dengan dosa, untuk membuat saudara dingin dan tawar dalam pelayanan, untuk membuat saudara sakit hati, kecewa dan down, untuk membuat saudara tidak maksimal dalam hidupmu. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kawan, jangan mau tertipu oleh iblis. Jangan mau tertipu oleh iblis. Dan jangan mau dipakai oleh iblis. Jangan sampai lewat kata-kata kita, tindakan kita, kita selalu membuat suasana panas. Kita akhirnya merendahkan orang, menyakitkan orang, mengecewakan orang, dan menjauhkan dia dari kasih Tuhan. Dan akhirnya kita dipakai setan untuk merampas damai sejahtera dan ketentraman dimanapun Tuhan tempatkan. Padahal kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari yang baik. Biarkan Roh Kudus mengalir. Bapa, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Hari ini kami menyadari, iblis kadangkala mundur dan menunggu waktu yang baik. Iblis menjalankan tipu muslihat. Iblis menyamar sebagai malaikat terang sehingga kami merasa dosa justru sebagai solusi. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak setan. Kami lepaskan segala serangan-serangannya. Setan, kau tidak punya kuasa. Mampukan kami untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kami dapat bertahan dan mengadakan perlawanan dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami melangkah dengan perisai iman, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, memakai pedang roh, dan dalam segala hal berdoa dan berjaga. Kami berdiri tegap dalam segala situasi karena ada Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa. Sadarkan kami akan peperangan rohani. Ajar kami terus tentang peperangan rohani. Dan mampukan kami selalu siap sedia menghadapi peperangan rohani. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami lembain Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala infeksi, segala kuman, bakteri, penyakit, segala serangan-serangan kuasa kegelapan, kami tolak keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami deklarasikan oleh bilur Yesus kami sembuh. Tambahkan iman kami. Karena kami tahu sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.